apa kabar? Waduh, enak nih kayaknya pada di rumah saja ya. Oh, masih ada di kantor? Boleh, bagus. Selamat bekerja. Buat kalian yang lagi mantengin channel kita kali ini, saya ucapkan selamat sore, selamat datang di Siberkreasi Netizen Fair 2020 bersama saya Denis Adiswara dan kita akan ngomongin tentang dari hobi jadi bisnis ya. Jadi selama satu sesi ke depan nanti kita bakalan ngomongin gimana caranya hobi kalian yang selama ini sudah menyita waktu kalian dan mungkin dompet kalian bisa jadi rezeki baru. Penting tuh, apalagi di masa-masa gini kan. Nah, bersama kita sekarang sudah ada dua teman. Mereka hebat-hebat, mereka sangat berprestasi dan mereka siap untuk membongkar rahasia mereka semua. Nah, langsung senyum-senyum semua nih. Pertama, kita ada Martin Praja. Hai Martin. Halo Denis, apa kabar? Halo teman-teman Oke. semuanya, apa kabar? Ya, Sehat semuanya ya. ya, beliau ini adalah chef dan juga content creator dan kalian bisa melihat salah satu video top hitnya yaitu cireng ya. Jadi kalau mau nanya-nanya tentang cara masak cireng yang benar ya, itu di dia. Terus ada juga Rio Motret. Hai, apa kabar? Apa kabar juga Apa kabar Rio? semuanya? Apakah di akte lahir ada nama Motret juga atau gimana? Kenapa? Itu di akte lahir ada nama Motret juga atau gimana? Sekarang udah ditambahin. Oh udah tambahin bahkan. Oke. Sudah legal namanya jadi Rio Motret. Dan ada Hani Purnawanti, relawan TIK. Halo Mbak Hani. Oke Mbak Hani. Wah rupanya dia memakai bahasa hati luar biasa. Dari senyumnya kita sudah tahu dia sedang menyapa kita. Walaupun tidak ada audionya. Tapi nggak apa-apa, kita coba audionya Mbak. Halo Mbak Hani. Oh. Oke, jempol. Itu artinya dia lagi sehat-sehat saja di sana. Dan mendoakan kita yang bagus-bagus. Terima kasih Mbak Hani. Sambil kita menunggu secara teknis dibetulkan. Oke, langsung saja kita ngobrol-ngobrol. Ke Martin dulu. Siap Denis. Martin. Iya. Martin itu jadi content creator dulu atau jadi chef dulu? Kalau gue tuh jadi chef dulu. Oh, berapa lama? Gue kuliah 2 tahun. Mm-mm. Gue lulus di 2010. Gue punya bisnis dulu awalnya. Oke. Bisnis UMKM kecil-kecilan dulu. Terus berlanjut punya restoran. Di 2015 gue jadi content creator. Oh, 2015 ya. Yes. Oke. UMKM-nya tuh ngapain aja sih? Lulus kuliah gue tuh dulu jualan bebek. Bentar. Bebek. Bebek bukan bebem ya. Oh gitu. Bebek. Bebek Diapain? goreng, ayam goreng, kayak gitu-gitu. Oh. Awalnya bener-bener punya usaha kecil-kecilan banget sih. Oh gitu. Pulang dari Singapura gue kuliah kan. Dan gue punya duit lebih hasil dari gue kerja. Heeh. Gue bikin usaha kecil dulu. Karena kan belum punya kenalan, belum punya link, belum punya pengalaman bisnis buka restoran besar. Jadi gue I see. mulai dari yang kecil dulu. Jadi mulai dari yang kecil. Pernah gagal nggak itu? Wah, ngomongin gagal, banyak yang udah gue jalanin gagalnya. Waduh, tapi tahan dulu karena kita bakal nanya tentang kegagalan nanti. Kalau Boleh. kita sudah agak-agak luas nih ngobrolnya, ada pertanyaan-pertanyaan jebakan harus Deal dijawab lah. ya tentang kegagalan. Nah, terus saya mau tanya lagi ke sebelah saya, Rio Motret, yang dari tadi seperti agak tegang, takut di berondong pertanyaan. Curang dia, padahal kalau di vlognya dia nanyain artis-artis gitu loh. Jadi buat artis-artis yang mau balas dendam silakan WA saya ini silakan kasih buat pertanyaan ke dia. Nah, kalau lo sendiri gimana Rio? Mulainya gimana? Sebenarnya mulainya itu gara-gara gua kan kuliah ambil graphic design. Yes. Terus dari graphic design itu kan ada mata kuliah fotografi. Mm-mm. Terus di situ gua ngerasa cocok dan nekat sih pas lagi kuliah itu gua nabung sendiri, beli kamera sendiri dan mulai belajar motoin teman-teman. Terus Oke. awalnya sih startingnya gratis, terus gua belakangan mikir pengen kayaknya dibayar 50.000 dulu nggak apa-apa. Yang penting gua bisa belajar dan punya banyak portfolio gitu. Jadi startnya sih dari teman-teman kuliah waktu itu. Startnya dari teman-teman Karena di kuliah. era waktu itu
gue kasih tahu aja ya, waktu itu kan gue masuk kuliah 2003, berarti kan Ya. udah lumayan lawas ya. Enggak. Di era itu tuh emang cewek-cewek pada centil-centil pengen foto-foto buat apa ya, buat profile picture aja gitu. Oh, Jadi ini zaman Friendster ya? zaman Friendster, bener. Wah. Friendster lagi booming-boomingnya. Ya. Nah di situ gue banyak dapat klien, teman-teman kuliah, terus teman punya teman lagi, cuman buat diposting-posting di Friendster. Makanya gue banyak memposting karya gue di Friendster dan banyak dikenal orang dari Friendster zaman dulu. Wah, Gitu. asik juga. Wah, gila. Buat teman-teman ya yang mungkin nggak tahu Friendster itu apa, mending jangan. Mending jangan. Yang ada nanti udah zaman Facebook tapi masih ada yang ngirim stiker mawar glitter gitu. Awas ya. Awas lo, gua unfriend lo. Oke, kita balik lagi. Saya pengen tanya-tanya nih. Buat kalian masing-masing, pada saat kalian membangun karir kalian sebagai content creator, sebagai fotografer atau mungkin sebagai chef gitu, kalian punya role model nggak? Dan role modelnya juga boleh lebih dari satu loh. Jadi ada panutan nggak gitu? Siapa yang mau duluan? Oke, Martin lagi. Silakan Gue Martin. dulu ya. Kalau panutan chef ya, gue suka banget sama Pak William Wongso. Oh, Pak William Wongso. Oke. Dia adalah beliau tuh sosok yang bisa kita tiru banget sih. Sebagai selain seorang chef, dia juga ngerti banget sama semua kuliner Indonesia. Dari ujung Sabang sampai Merauke dia semuanya ngerti. Terus gue tahu banget dia itu mendalaminya, benar-benar mendalami banget. Dan dia punya tujuannya mulia banget. Dia mau memajukan makanan Indonesia sampai dikenal sama seluruh dunia. Itu satu sih. Kalau chefnya sendiri, gue adanya di luar sih. Itu Jamie Oliver, salah satu chef yang gue tonton waktu gue masih mungkin SMA ya. Gue nontoninnya itu dulu masih di TV kabel. Oh iya. Ya kan, masih belum ada internet banyak. Iya. Jadi gue nontoninnya di sana sih. Banyak kan dari buku-buku juga gue nontonin, bacain Anthony Bourdain. Anthony Bourdain ya. Satu mentor juga doi. Itu kayaknya nama-nama yang udah pernah ke Indonesia semua kayaknya itu. Iya, dia pernah datang ke Indonesia dan nyobain makanan Indonesia. Iya. Gordon Ramsay juga kan pernah kan? Iya, ditemenin William Wongso pula. Oh, Iya. seru banget tuh Biasa, mereka bikin rendang. Lagi tuh ditemenin legend loh. Iya loh, legend banget. Makanya Pak William Wongso itu seorang legend, living legend bahkan masih Betul. sekarang juga masih terus majuin makanan-makanan Indonesia loh. Luar biasa banget ya. Itu dia. Om William Wongso, I love you. Asik. Oke, kalau Rio sendiri ada panutan nggak? Atau role model nggak? Sebenarnya kalau dari Indonesia, siapa sih yang nggak kenal Om Darwis Triadi? Jadi mungkin pada saat zamannya gue SMP, SMA gitu, kalau ke mall kita selalu ngelihat pamerannya Om Darwis kan di mall-mall gitu dipajang. Terus gue sempat yang selalu stop di depan karya-karyanya dan gue tuh ngomong dalam hati gitu ya. Enak ya jadi Om Darwis bisa motretin artis-artis waktu itu. Krisdayanti, Tamara Blesensky, semua deh artis Indonesia cewek-cewek cantik-cantik gitu kan. Sempat stop dan mikir gitu di situ. Terus pas kuliah makanya gue ngambil DKV, desain grafis karena memang ada pengen mengarah ke fotografi juga gitu. Dan ya nggak ada yang nyangka ternyata sekarang bisa bekerja sama dengan selebriti juga gitu. Jadi bisa mengikuti jejaknya Om Darwis gitu. Oke, Om Darwisnya tahu nggak kalau kamu mengidolai dia gitu? Kayaknya dia mungkin idola seluruh fotografer Indonesia ya di era aku ya mungkin. Karena kan optionnya nggak banyak fotografer selebritis di era aku itu hanya beliau. Dan kayaknya nggak ada lagi yang lain yang seterkenal Om Darwis gitu. Oke. Gitu. Jadi mungkin kalau dari Indonesia itu, kalau dari luar negeri aku ngefans sama Annie Leibovitz. Jadi Annie Leibovitz. Oh, Annie Leibovitz. Jadi ya. dia tuh yang selalu motret-motret untuk Disney dan karya-karya. Bahkan dia sampai motret untuk Ratu Inggris. Jadi maksud aku semua orang penting di dunia ini hampir pernah dipegang sama dia gitu. Jadi memang ya dua orang ini menginspirasi lah menurut aku. Oke. Nah, Mbak Hani, kalau Mbak Hani sendiri pada saat merintis karir seperti sekarang pasti ada awal kan? Nah, punya idola nggak Mbak? Atau mungkin punya panutan nggak Mbak yang bisa di-share di sini?
Oke. Oke. Jadi teman-teman gitu tuh. Kita pada saat kita mengawali karir kita memang termasuk saya juga pasti mengidolai seseorang. Karena pada saat kita mengidolai seseorang, kita bisa banyak belajar dari pengalamannya mereka. Entah itu pengalaman yang ditulis lewat buku, lewat catatan, ataupun lewat kisah mereka langsung gitu. Itu penting banget supaya apa? Ya itu akan memperkaya wawasan kita. Dan sekarang karena ini sudah penghujung tahun 2020, sementara mereka semua ini sudah kayaknya sudah sudah menjalankan karir mereka sudah bertahun-tahun. Jadi ya mereka sedang menikmati hasilnya sebenarnya gitu loh. Dan pastinya sedang membentuk jalannya sendiri yang berbeda dan unik daripada para pendahulu maupun para idolanya. Sekarang kita bakal masuk ke sesi di mana kita akan kupas satu persatu teman-teman kita di sini. Dan lihat sudah ada muka-muka, ketakutankah ini? Kok Serem sudah ya? mulai menunduk ini? Serem ya. Ntar ya, gua mau dulu siapa yang duluan ya. Oh, Martin lagi. Emang lu beruntung hari ini kayaknya. Martin. Apa? Tin. Ya. Gua pengen nanya sama lu. Lu kan udah bikin restoran. Kok lu bikin channel YouTube? Kenapa gue bikin channel YouTube ya? Iya, Yang satu gue ngeliat peluang di sana. peluang. Yap. Apa peluangnya? Kita bisa cari duit di sana. Oke, ada duit di situ. Good. Ya, gak muluk. Oke. Kedua, gue punya impian gue pengen sharing semua resep-resep gue juga sih. Nah, itu dia tuh. Lu mau sharing semua resep-resep lo. Lah, apa lo nggak takut kalau resep lo tiba-tiba dipakai sama orang terus dijadiin usaha sama mereka? Justru itu yang gue pengen. Oh gitu? Iya, nah kalau bisa resep gue dipakai sama teman-teman semuanya, dipakai buat jualan, dipakai buat dagang, ataupun buat dipakai di rumah masing-masing. Dan menurut gue itu yang memberikan gue kepuasan juga sih. Itu yang bikin- Kesenangan gue tersendiri sih kalau sampai resep gue tuh di-recreate sama orang atau di-recook kita ngomongnya ya Ha-ha. sama orang lain, itu luar biasa sih. Nah, kalau misalkan di luar sana ada yang memakai resep lo dan ternyata usaha mereka luar biasa gitu ya, langsung cuannya tebel banget gitu ya. Apakah lo akan datang, hey royalty gitu? Enggak sih. Enggak ya? Kalau menurut gue rezeki udah diatur. Jadi tenang aja. Oh tenang aja ya. Tenang aja. Tuh, wah gila. Ini baru. Makanya sekarang subscribe dong ke Iya. channelnya dia. Channelnya boleh sebut? Boleh. Martin Praja dong. Oke, Martin Praja. Langsung subscribe ya, tapi balik lagi ke sini. Karena masih belum selesai nih kita gali-gali rahasianya dia. Terus, saya juga sempat melihat dan ngeh ya. Tadi katanya Martin kan tahun 2015 ya mulai jadi content creator ya? 2015 gue jadi content creator itu bukan masak dulu loh. Apa? Dulu 2015 itu gue kenal sama istri gue sekarang. Dia seorang fashion blogger. Ya. And then gue ngelihat dia udah main Instagram. Gue belum main Instagram, gue masih gaptek. Oke. Gue masih ngeliatnya Twitter waktu itu. Oh, oke. Masih ngeliriknya Twitter, mainnya di Twitter, nge-tweet asal. Mm-mm. Terus di Instagram gue ngeliat istri gue nih posting Instagram, posting fashion segala macam, dan gue tertarik lah. Kayaknya oke nih, coba foto-foto dulu, difotoin sama istri gue juga sekarang. Ya. Mulainya gue dapat kerjaan pertama kali itu jadi salah satu model buat distro di Bogor. Distro Bogor. Baju ya. Jadi Jualannya model. baju. Jadi model bahkan. Nggak ada hubungannya masak tuh Nggak ya? ada hubungannya sama masak sama Oke. sekali. Ya, jadi gue mulainya di situ dulu. Gue masih inget banget fee gue pertama kali untuk foto di Stro Mm-mm. sekitar 20 katalog 500.000. 500.000. 500.000 di tahun 2015. Oke, lu sikat tuh ya? Itu gue sikat. Oke. Itu gue sikat karena gue yang mau gue coba di sana pengalaman sih. Dan itu lu udah punya restoran kan? Itu gue udah punya restoran. Dan 500.000 lo sikat juga? Tetap gue sikat. Gak gengsi? Nggak gengsi. Wah. Walaupun sekelas distro, karena itu gue ngebantu teman gue juga. Dia ini usahanya dia, jadi gue pengen oke dah gue bantu. Gue juga pengen punya pengalaman di sana. Dan akhirnya gue coba posting hasil dari katalog distronya ya. Gue posting di Instagram segala macam. Dari situ mulai banyak
mulai banyak kepedean gue juga. Gue udah mulai kayak oke nih gue kayak di kamera boleh buat jadi model-modelan. Ya sekedar cuman postingan fashion aja di OTD. Zaman dulu kan sering banget kan Iya, posting OTD. OTD sampai sekarang juga mungkin. Mulainya di situ. Lanjut lagi di 2015 sampai 2018 gue masih terus fashion kontennya, jarang banget masak, tapi gue tetap punya usaha, gue tetap juga ngembangin personal branding gue di Chef Jen juga. Mm. Jadi di 2018 kayaknya gue masukin konten-konten gue masak di Instagram deh. Kalau YouTube gue baru buat itu akhir tahun lalu. Akhir tahun lalu tuh. Akhir ya. tahun lalu baru aktifnya. Hmm. Kalau 2015 sampai 2018 banyaknya gue konten fashion, masaknya dikit-dikit. Barulah di 2019 gue punya tabungan, gue ngerenov dapur. Oh. Gue ngerenov dapur. Akhirnya gue bikin konten masak di sana. Oke, karena dapurmu adalah studiomu. Betul. Waduh. Gue butuh studio buat gue bikin konten. Oke. Itu Akhirnya ada gue kru nggak sih yang bikin konten gitu? Kenapa? Pakai kru nggak? Enggak. Pas Maksudnya? gue mulai ya, Iya. pas gue mulai kru gue cuman pacar gue yang sekarang udah jadi istri gue. Dia bantuin gue nge-shoot awalnya. Iya. Sekarang dia kerja, gue harus nge-shoot semuanya sendiri. Oh gitu. Gue mulai dari belanja bahan Heeh. sampai nge-shoot. Gue punya resep, Hmm. cara masak, sampai nyuci piring, sampai ngedit, sampai posting gue sendiri. Lu sendiri itu Gue semua. sendiri. Gue kira tuh soalnya gini, bentuknya tuh udah enak gitu loh, udah enak dilihat. Gue kira ada yang bantuin lo gitu loh. Kagak. Dengan segala kesibukan lo gitu, lo sempet ya? Gue sempat. Jadi gue berbagi waktu gue juga sih. Gue kan pagi-pagi gue masih bisa waktunya buat olahraga mungkin. Setelah olahraga gue langsung bikin konten. Habis bikin konten gue ngecek restoran. Mm-mm. Balik malam ngedit. Besokannya posting. Oh, waktu untuk istri kapan? Bareng sama istri ya. Kan dia juga kerja balik dari restoran. Gue bareng sama dia makan dan lain-lain. Oh, Weekend kan masih ada juga. Oke, jangan ada excuse ya untuk tidak berkarya ya teman-teman ya. Sebenarnya bisa diselip-selipin soalnya gitu. Betul. Oke, Rio. Sekarang Rio. Hai. Oke, Rio. Bikin channel YouTube kenapa, Rio? Bikin channel YouTube awalnya itu sebenarnya udah sama kayak Martin, dari dulu udah ada channel YouTube cuman buat posting karya-karya yang berhubungan dengan klien Ya. supaya klien bisa ngeliat. Tapi 3 bulan lalu baru mulai aktif lagi ngevlog, baru belajar ngevlog. Terus dan ternyata responnya bagus. Maksudnya ya viewersnya bagus, terus kenaikan subscribernya juga cepet banget gitu. Jadi semangat lah. Oke, kenaikan subscriber cepet tuh gimana sih? Pas sebelum ngevlog berapa subscriber? Awalnya 40.000. Ya. Terus dalam 3 bulan sekarang udah 200.000 lebih sih. Oke. Jadi aku rasa mungkin konten yang seperti aku bikin itu mungkin jarang karena kan berhubungan dengan fotografi juga, walaupun di ujungnya ada sedikit kulik-kulik gosip. Itu kan ditunggu sama ibu-ibu ya. Oh iya. Tapi tetap di awalnya itu aku akan membahas fotografi, cari spot, terus ngasih lihat juga suasana pada saat pemotretan seperti apa, riuh-riuhnya, apalagi objeknya kan banyak kan selebriti. Jadi mungkin yang viewersnya itu penasaran gimana sih photoshoot sama selebriti itu kayak apa sih kesehariannya gitu. Oke. Nah, itu gimana? Apakah mereka selalu mau untuk diwawancara atau mereka sebenarnya pas kamu tawarin, yuk kita ngevlog yuk gitu, terus mereka boleh sih tapi tetap gitu. Gimana? Sebenarnya sebelum kan ini kalau ngevlog itu kan namanya kan sama-sama mau ya. Jadi bukan tiba-tiba gue datengin terus langsung dijebak gitu, enggak. Jadi kan emang nanya dulu mau gak ngevlog bareng, bikin kontennya seperti ini, terus mereka lihat karena kebetulan yang gue ajak ngevlog ini semua teman-teman yang memang udah pernah kerja bareng aku, jadi mereka juga ngerasa ya kan di foto juga nih, maksudnya ada konten yang bagusnya juga gitu. Nah setelah itu baru ngobrol-ngobrol, tapi memang ada batasan yang memang kalau mereka bilang gue nggak mau dibahas itu ya gue nggak akan nanya gitu, jadi nggak sampai yang maksa gitu, tapi segala sesuatu yang udah diketahuin sama orang lain, kalau bisa gue hindarin. Gue pengen tahu lagi sesuatu yang lebih baru yang orang nggak tahu gitu. Jadi gue kulik. Gitu. Nah sekarang balik lagi ke Martin, ngomongin tentang konten juga, karena ini Martin ini menarik sekali. Di video dia yang di tahun 2015 atau 2016, saya melihat
dia lagi masak brokoli and mushroom dan Yes. itu bener-bener tampilannya tuh dan gaya bicaranya itu seperti mantu favorit sekali gitu. Tetapi begitu saya ngeliat Cireng dan episode-episode yang belakangan gitu, wah anak tongkrongan banget gitu loh. Dan bener-bener apa ya, bahkan yang namanya bola aja tuh dijadiin kendang sama dia. Nah, kenapa saya bisa melihat seperti ada dua Martin yang berbeda dalam satu channel yang sama? Apa itu? Kenapa bisa begitu? Oke, pas gue bikin yang konten gue yang pertama, itu gue bener-bener masih baru pertama kali bikin konten YouTube dan gue nggak ada kepedeannya waktu itu. Gue jadi kayak berpikir kayak gue pengen bikin konten yang serius aja, nyampein kontennya juga pengennya buru-buru karena gue masih nggak ngerti ya kan, dan nggak senyantai itu waktu bikin yang brokoli. Ya. Dan ketika gue udah sekarang ini yang bikin konten Cireng itu, gue udah mendalami soft skill gue udah mulai makin pede sama apa yang gue pengen kasih ke nonton. Oke. Jadi gue pengennya lebih luas aja, nggak mau yang kaku-kaku. Karena tujuannya balik lagi, gue nggak mau resep gue terlalu ribet sehingga viewers gue nggak bisa ngikutin. Dan gue juga harus ngikutin dengan bahasa-bahasa viewers gue juga, jangan yang terlalu baku lah istilahnya. Kalau yang pas brokoli itu kan gue masih baku banget kan. Nah ini penting banget nih, ini iya itu masih baku banget gitu. Tapi Iya. gue juga melihat ada satu kata-kata nih, penonton gue biar lebih ngerti lagi gitu. Emang penonton Indonesia itu seperti apa sih kalau menurut Martin? Wah, kalau penonton Indonesia sekarang karena mereka tuh banyak banget informasi yang mereka dapat ya. Jadi sekarang tuh gampang banget dapetin informasi mau bikin apapun. Misalnya Cireng tadi banyak banget orang bikin Cireng. Kalau misalnya kita ngasih menyampaikannya itu dengan bahasa yang terlalu baku, kayaknya mereka udah mulai bosen. Jadi gue mulai twist sedikit dengan guyon, dengan omongan-omongan anak-anak tongkrongan yang terlalu berat, sehingga mereka juga ngerti. Oke. Gitu. Dan gue mulai ngeluarin bahasa-bahasa, kadang kan gue orang Bogor kan, gue ngeluarin bahasa-bahasa daerah gue juga. Oke. Nah dari situ gue yakinin penonton-penonton gue juga banyak kan tuh ibu-ibu. Bener-bener ibu-ibu dan mungkin millennials yang masih muda, mereka pengennya yang lebih santai aja untuk masak. Oke, sekarang saya akan tanya ke Mbak Hani. Mbak Hani kan juga relawan TIK dan sangat-sangat bersentuhan langsung gitu loh ke masyarakat gitu. Emang bener ya Mbak ya, orang-orang Indonesia tuh senengnya sama konten-konten yang lebih santai, terus juga nggak terlalu rumit, nggak terlalu ruwet. Emang mereka gitu ya? Oke. Nah ini kan juga ada kata-kata tadi bahwa diinformasikan ke mereka bahwa supaya lebih bisa membedakan mana hoax mana bukan. Terus kata-katanya memang kalimat yang digunakan tuh lebih santai dan lebih rileks dan tidak tidak terlalu tinggi. Nah kalau saya mau tanya gitu, sebenarnya dari penonton kita tuh Mbak, mereka tuh maunya konten yang seperti apa sih? Kita sekarang sudah ada konten masak, tapi bener-bener kayak anak tongkrongan. Terus ini ada konten fotografi, tapi dengan bumbu-bumbu gosip gitu kan. Nah apakah memang penonton kita tuh kebanyakan anak tongkrongan dan ibu-ibu gosip Bu? Bergeser juga ya dari kebiasaan nonton televisi ke media yang lain kan. Oh itu.
WFH atau bukan WFH lah, kebanyakan itu kan udah bosen nonton TV, pasti sekarang kayak YouTube apa kan menjadi salah satu option buat hiburan terutama. Dan kalau bikin video jangan panjang-panjang kalau bisa, karena itu juga bikin bosen. Nah ya itu tadi, jadi kayak memang harus menghibur lah kalau untuk memasukkan informasi ke masyarakat itu, karena kalau udah terlalu serius menegangkan itu udah bukan apa ya, kita buat ini lagi gitu. Oke. Itu makanya tadi juga diceritain sama Rio bahwa ada kadar pendidikannya ya kan Iya. di konten kamu ya, yang belajar fotografi dan segala macam. Iya. Tapi endingnya ada gosipnya. Gosip. Ya. Kamu persenin nggak berapa persen edukasi dan berapa persen gosip? Kalau aku sih kayaknya 70% lebih ke edukasi fotografinya, 30%-nya gosip. Oh, 30% gosip. Gosip itu sebenarnya cuma bumbu supaya orang nggak bosen, karena kan aku ngelihat bukan di Indonesia aja, di seluruh dunia pada memposting konten fotografi. Tapi kan kalau misalkan benar-benar serius banget orang ngantuk nontonnya. Tapi kalau ada diselipin bercanda, ada diselipin bumbu-bumbu gosip yang terkini, jadi orang juga jadi semangat nontonnya gitu. Oke. Terus kalau misalkan ya, ini menurut kamu deh atau menurut kalian juga, Martin mungkin pengen nambahin. Di luar sana kan juga ada nih beberapa kreator yang mereka sudah tahu gitu loh, penonton kita tuh suka dengan konten-konten yang agak-agak berbau gosip gitu kan, Ya. berbau gibah gitu kan. Pernah nggak kepikiran untuk bikin drama? Bikin apa? Drama. Drama maksudnya? Ya drama aja, bikin drama, ada yang berantem, siapa sama Oh, siapa gimmick, berantem. maksudnya gimmick. Oh gimmick, Gimmick itu bahasanya ya. Gimmick tuh apa maksudnya? Gimmick jadi misalkan aku lagi bikin konten fotografi nih, terus tiba-tiba gue berantem sama artisnya misalkan, atau enggak kameranya kecebur ke kolam renang. Itu gimmick, sebenarnya fair-fair aja, nggak masalah, asal jangan berlebihan dan jangan sampai gimmick itu mendidik viewers kita menjadi tidak baik gitu. Tapi kalau gimmick untuk membuat bumbu supaya konten kita jadi lebih menarik, jadi lebih seru, jadi lebih ditunggu, nggak apa-apa gitu. Memang sebetulnya gimmick-gimmick itu pasti perlu lah. Kayak misalkan Martin aja tadi kayak lu bilang sambil nari-nari, sambil ngomong bahasa Sunda, itu sebenarnya gimmick juga kan. Cuman jangan sampai yang tidak mendidik. Misalkan kayak lagi motret, terus misalkan gue lagi motret terus sengaja buka lensanya terus gue kasihin air. Itu kan kalau orang yang nggak bisa mencerna dengan baik, dia ikutin, akhirnya kan alatnya rusak gitu misalkan ya. Jadi gimmick itu lebih baik lebih ke yang membuat konten itu semakin lebih diminatin aja gitu. Jadi jangan yang mendidik viewers menjadi negatif. Oke, mungkin Martin mau nambahin? Kalau gue sih ya, gimmick itu banyak banget kreativitas kita sih sebenarnya. Gak melulu yang harus kayak pranking ataupun kayak gimmick-gimmick yang membahayakan mungkin seperti itu. Banyak banget cara supaya konten kita jadi menarik. Kreativitas kita juga banyak banget yang bisa kita keluarin. Selain kayak gitulah ibaratnya. Kalau menurut gue sih perbanyakin lihat yang bagus-bagus aja, yang positif-positif aja. Sharing juga kalau menurut gue lebih banyak edukasinya, hiburannya jangan yang membahayakan. Oke. Nah, teman-teman juga bisa lihat di sini ya bahwa gimmick itu juga perlu untuk menarik perhatian kalian sebagai penonton. Apalagi di zaman sosmed sekarang itu gampang banget kita distract teman-teman. Jadi memang biasanya salah satu trik yang biasa dilakukan oleh para content creator ini adalah dengan membuat gimmick gitu. Nah, salah satu gimmick yang memang dari tadi kita lihat di sini adalah ya yang bisa ditiru, ada batasannya, tidak mencelakakan orang, tidak mencontohkan yang tidak baik atau menyinggung sara dan segala macam. Bahkan kalau menurut saya ya, cara bicara saja ya di tayangan di konten kita di sosmed itu beda dengan cara bicara ketika kita bertemu langsung seperti biasa sekarang. Coba lihat. Jadi tadi nggak mukul-mukul ini kan, nggak mukul-mukul kursi, nggak ngomong Sunda, nggak teriak-teriak. Sumpah ini kembali menjadi manti idola. Betul. Aslinya tapi begini ya berarti ya? Aslinya gue ya santai juga. Ya santai juga gitu. Cuma memang kalau di depan kamera langsung dinaikin agak lebihin dikit. Ada gitu dikit, ya? ada dikit. Oke. Boleh nggak dicontohin? Seberapa sih kalau lo lebihin? Nggak apa-apa, pengen tahu.
Wah, gue kalau misalnya di kamera ya, itu bener-bener ekspresif banget sih. Gue kadang suka joget-joget, gue kadang suka ya apapun yang ada di dapur gue suka ngapain aja ya. Bebas Oke. yang gue pengenin aja. Kalau ngasih contoh kayaknya nonton aja di YouTube gue lah. Wah bisa banget jualan Nonton aja di channelnya, YouTube gua. bisa banget. Nah Rio, Yes. sekarang gue masuk ke pertanyaan berikutnya. Lu pernah gagal gak sih? Gagal. Yes. Pernah lah, kan dari 16 tahun perjalanan karir nggak semuanya smooth dan mungkin di awal-awal banyak lah yang underestimate, maksudnya kayak bagus gak sih nanti hasilnya, bisa sekeren ini gak sih, yang pasti ngerasa dibanding-bandingin pernah gitu, jadi bandingin sama orang yang memang udah lebih hebat atau mungkin yang memang bayarannya lebih mahal gitu. Pada saat era aku lagi awal-awal baru masuk fotografi tuh banyak lah yang meragukan juga gitu, kayak mungkin nanti hasilnya bisa sebagus ini gak ya, pasti ada kayak gitu. Terus kalau dibilang sampai gagal banget dalam arti mengecewakan orang yang klien atau orang yang menerima foto aku tuh hampir nggak pernah. Dan biasanya sih gue akan berusaha semaksimal mungkin motret dan menghasilkan foto yang memang memuaskan selalu gitu. Oke. Tapi ya setiap tahun pasti kan harus berkembang. Jadi nggak yang pada saat 2004 sama 2020 ini sama hasilnya, nggak boleh. Jadi setiap tahun emang harus ada kemajuan, ada inovasi dan hasilnya harus lebih bagus. Berarti kamu menginvestasikan waktu, upaya dan tenaga untuk mengembangkan diri kamu supaya lebih bagus daripada tahun sebelumnya. Betul. Sebesar apa tuh biasanya kamu keluarkan itu? Misalkan kayak oke, tahun depan setiap tahun aku mesti baca berapa buku atau setiap tahun aku harus berapa online course atau apa gitu. Kamu targetin nggak? Ada. Jadi setiap tahun atau setiap beberapa tahun sekali itu pasti bikin project. Misalkan pameran. Iya. Nah, setiap tahun bikin pameran, tapi mungkin yang lebih kedengeran dari teman-teman netizen itu yang di 2015 itu namanya Alkisah. Itu aku mengangkat cerita rakyat Indonesia berkolaborasi dengan 100 pekerja seni Indonesia termasuk selebritisnya 70-an. Ya. Jadi mereka memerankan cerita rakyat. Ada yang jadi Buto Ijo, misalkan Ivan Gunawan jadi Buto Ijo di foto. Sandra Dewi jadi Bawang Putih, Syahrini jadi Roro Jonggrang. Terus banyak, jadi yang terlibat tuh memang artis-artis yang memang menginfluence juga bagi masyarakat. Ada Luna Maya, ada Raffi Ahmad. Jadi mereka memerankan jadi cerita rakyat, tokoh di cerita rakyat. Akhirnya anak-anak muda yang pada saat di era milenial seperti ini nggak tahu, paling mereka cuma tahu dua lah cerita rakyat, Bawang Merah Bawang Putih atau enggak Maling Kundang, paling gitu kan. Yang lain padahal ada ratusan cerita rakyat Indonesia yang nggak pernah kebaca sama mereka karena udah eranya milenial, banyak nonton film Disney segala macam. Pada saat gue bikin pameran itu responnya ternyata bagus banget. Mereka datang ke mall, sampai puluhan ribu orang yang datang, terus diminta di setiap kota dipamerin gitu. Nah itu ya something seperti itu yang membuat kita harus menaikkan lagi standar kita gitu. Jadi nge-set target nanti 2000 berapa gue harus bikin lagi pameran yang lebih bagus lagi, yang lebih mendidik lagi gitu. Oke. Ya memang harus ada target kayak gitu. Kalau misalkan kamu sendiri pernah nggak gagal dalam membangun konten sosmed kamu gitu? Wah, kalau gagal di konten pasti pernah lah. Gue gagal masak aja pernah, apalagi gagal bikin konten. Oke, apa yang bakal kamu lakukan ketika kamu menemukan kegagalan tersebut? Kalau gue gagal 7 kali, gue bakalan lakuin lagi sampai 8 kali. Gue bakal ulang lagi. Sampai bener-bener gue berhasil. Gue bakalan terus mulai. Itu selain konten ya, kalau ngomongin konten. Kalau gagal yang lainnya banyak banget sih gue. Oke, tapi gimana caranya supaya lo bisa bangkit lagi? Ini mungkin gue selalu banyak lihat referensi. Ya, kalau misalnya gue bikin konten masakan gitu, gue lihat referensi banyak banget video masakan misalnya. Gue ngelihat videonya juga lihat dari YouTube ataupun teman-teman gue juga yang seorang chef juga banyak yang sekarang udah nge-share videonya. Gue belajar dari sana, gue juga ngobrol sama dia, lihat referensinya. Kan karena gue juga dulunya kuliahnya cuma masak, nggak pernah ngedit video. Gue belajar ngedit video semuanya otodidak. Dan lo bener-bener gak ada gengsinya ya untuk itu ya? Gak ada. Bahkan lo gak apa-apa mau belajar dari orang lebih muda? Gue bakalan belajar dari yang lebih muda. Oke, karena yang lebih muda pasti lebih pintar. Siapa tahu lebih pintar, fresh kan? Lebih fresh ya? Lebih fresh. Itu teman-teman, jadi gak ada gengsinya ya. Please buang jauh-jauh itu gengsi. Dan gue pengen tanya ke Mbak Hani. Mbak Hani masih di sini kan Mbak Hani?
teman-teman di creator pernah di ini nggak pernah ditanya nggak ke mereka gitu supaya kita tahu sih apa halangannya. Oh iya, ada halangan atau rintangan tertentu kah creator? Berkegiatan itu dicek emang ini siapa, kapasitasnya apa, dan tentu saja itu sebuah tantangan tersendiri ya. Makanya kita semua walaupun relawan, walaupun beraktivitas sosial, tetap harus improve gitu dari sisi kapasitas, dari sisi pengetahuan up to date. Dan benar banget kita juga harus belajar dari audiens kita, siapa yang kita bantu, karena bisa jadi mungkin skala kita segini, tapi mereka butuhnya sedikit kok. Dan bisa mengapa ya kayak mengkatalisasi ya. Apa sih pokoknya dia bisa jadi pemicu ngebomnya atau melonjaknya kapasitas mereka. Ya. Jadi ya contohnya kalau misalnya kita ke UMKM membantu nih pendampingan, kan mereka udah jago jualannya. Udah tahu bagaimana cara produknya, tapi kita cukup mendampingi bagaimana misalnya membantu membuat memasukkan mereka ke marketplace, kita bantu seperti itu. Nah itu kan bantuan yang kecil sebenarnya, tidak perlu kita ngasih berlebihan sesuai kepandaian kita atau kepintaran kita, malah nanti malah mubazir, mereka nanti malah nggak bisnis, malah gantiin kita kali. Kayak gitu sih. Jadi semuanya harus disesuaikan sama apa yang dibutuhkan sama masyarakat. Ya, harus disesuaikan. Dan kayaknya emang benar-benar ya Mbak Hani, Rio, Martin di sini harus sering-sering ngobrol biar sama-sama kita tahu tentang audiens kita siapa gitu loh. Supaya apa? Supaya kita bisa bikin karya yang memang benar-benar nyampe ke penonton. Betul. Nah, ini pertanyaan terakhir ya sebelum kita nanti break maghrib ya. Beneran, ini pertanyaan terakhir teman-teman. Tapi ini yang paling ditunggu-tunggu, sangat-sangat ditunggu-tunggu. Terutama buat kamu yang pengen jadi content creator. Nah, itu dia. Teman-teman, seandainya saya memiliki kekuatan sihir untuk menghilangkan seluruh kesuksesan kalian. Wah, gitu. Kok jadi gaib? Enggak. Seandainya saya bisa menghilangkan seluruh kesuksesan kalian. Terus saya kasih kalian masing-masing 1 juta rupiah. Dan saya kasih smartphone satu-satu gitu. Dan saya suruh untuk menaiki atau menapaki atau meningkatkan atau membangun kembali karir kalian menjadi seperti sekarang. Apa yang bakal kalian lakukan? Ingat, 1 juta, 1 handphone, tak kasih ke kalian. Dan biar lebih seru, setahun pertama nggak boleh minta tolong sama teman-teman artis kalian. Gue udah tahu kalian berpikir, gue akan telepon Ivan Gunawan gitu, nggak bisa. Apa yang bakal kalian lakukan? Gue jawab ya. Boleh. Gue dapat 1 juta sama 1 HP. Pertama gue bakalan beli pulsa 100.000 misalnya. Gue dapat kuota. Lalu gue bakalan beli aplikasi buat ngedit video. Ya, gue maunya yang berbayar. Karena gue gak mau ada watermark segala macam. Oke. Transisi semuanya ada. Siap. Oke. Taruhlah itu 200.000 ya. 1 tahun. Ya. Terus gue masih ada sisa 700. Gue bakalan beli tripod 150.000. Oke. Sama lightning, ring light 200.000. Sisa GoPay ya. 400 deh 400. Ya. Oke, dari 400 itu gue bakalan kasih makan dulu dong gue juga. Iya dong. Iya. Gue makan juga dong. Iya, makan. Tabung dulu 400. Ya, kita dari situ aja udah bisa ngelihat cara ngedit video semua ada di YouTube. Ya, sosial media semuanya gratis. Gak perlu yang namanya endorse. Create konten aja dulu, mulai aja dulu. Jangan takut sama bikin konten yang gagal, jelek atau gimana pun. Tetap latihan, belajar dari manapun, bisa dari orang lain, maksudnya dari konten orang lain kita bisa lihat, terus kembangin diri juga, mulai baca buku, lihat dari YouTube, otodidak pasti banyak banget, mau tulis how to apa, semuanya bisa kita mau pelajarin.
Dari aplikasinya kita nggak bisa ngedit, kita bisa how to edit video with a smartphone. Pasti semuanya keluar. Oke, itu yang bakal kamu lakuin ya. Ya, Dan bakal sesering apa kamu bikin konten? gua bakalan satu hari gua bakalan konsisten bikin satu konten. Gila. Jadi gitu teman-teman, kalau pengen lihat Martin Praja lebih sering, ya sudah. Kita hilangkan itu semua rezekinya. Jangan dong. Jangan dong. Gue udah ngelewatin itu soalnya. Oh, udah ngeliatin itu Udah ya? ngelewatin itu. Jadi gue bener-bener punya HP. Gue modal ngedit sendiri. Modal belajar dari semuanya dari internet. Oke. Dan akhirnya bisa-bisa juga sampai sekarang. Oke. Kalau Rio? Kalau gue mungkin gak jauh beda, cuman kalau gue lebih beli barang-barang properti karena kan gue fotografer. Jadi gue ngelihat sekarang yang lagi naik daun itu adalah di Instagram itu kan banyak banget penjual-penjual mulai dari baju, aksesoris, itu namanya apa ya mereka ya? Online shop. Online shop ya, Online betul. shop. Karena online shop itu kan lagi menjamur banget dan mereka butuh konten, butuh foto yang berkualitas tapi Wah. mungkin harganya nggak mahal. Wah. Jadi dengan smartphone yang gue punya mungkin dikasih sama Dennis yang seri terbaru jadi kameranya bagus. Terus uang 1 juta itu mungkin gue pakai untuk membeli props. Misalkan gue tahu nih gue ngincar online shop ini jual makanan. Banyak nih yang jual makanan kan. Gue beli dulu makanannya, gue foto-fotoin sebagai sampel dan beli properti yang gak usah mahal-mahal lah. Karena banyak toko-toko barang murah kan. Properti buat menghias-menghias, gue foto, gue posting di sosial media supaya orang bisa ngeliat. Di situ abis itu gue tulis, terima jasa foto murah. Wah, bener juga. Otak dagang banget ya. Iya. Terus sama mungkin kalau kita mau ngincar online shop yang baju-baju gitu, ya udah foto-fotoin teman-teman cewek. Kan kalau teman-teman cewek udah pasti pakai bajunya bagus-bagus ya kan. Gak usah beli lagi bajunya, foto-fotoin, posting lagi di Instagram. Terima jasa foto murah meriah Buat ya, dari update situ. status gitu ya. Gitu. Wah, bener juga nih. Soalnya beneran ya, karena di masa-masa seperti ini mungkin buat teman-teman yang ngerasa kayak aduh nggak ada ide, aduh semuanya udah dibikin sama orang lain dan segala macam. Tenang teman-teman, masih ada banyak sekali peluang. Makanya seperti kata tadi Martin Mario, peluang tuh harus kita cari dan kita harus nggak boleh gengsi untuk belajar skill baru. Karena dengan adanya skill baru kita bisa menjadi lebih menonjol dan berbeda di antara yang lainnya dan menjadi lebih unik. Dan kalau kamu sudah unik, kamu semakin susah untuk tergantikan. Gitu teman-teman. Maka saya tutup, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Mbak Hani. Terima kasih banyak. Terima kasih juga Thank Rio. you. Dan terima kasih juga Martin. Thank you juga Dennis. Dan saya juga ingin mengingatkan bahwa setelah sesi Virtual Talks ini kalian bisa klik button certificate pada kanan bawah screen dan lalu masukkan nomor registrasi yang ada pada email konfirmasi dan e-certificate akan kita kirimkan ke email kalian. Teman-teman, kita habis ini bakal ada break maghrib ya, tapi tetap stay tune di Cybercrazy Netizen Fair 2020 virtual event karena masih banyak lagi acara-acara asik lainnya dengan narasumber yang makin buka-bukaan rahasia. Sampai jumpa lagi. Dadah semuanya.